Bismillahirrahmanirrahim. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru yang telah membimbing jiwaku sampai dengan hari ini, aku tidak akan pernah tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tak akan tahu siapa Tuhanku yang sebenarnya. Sebegitu besarnya jasa seorang guru. Maka jangan mengkhianati. Jangan pernah kita tersalah dalam niat. Jangan pernah tergambarkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, guru kita tak pernah sayang kepada kita. Tidak sama sekali. Kalau seandainya kita tahu bagaimana perjuangannya, sering. Karena saya sendiri seorang santri, saya pernah mondok tak lama, walaupun hanya 2-3 bulan ataupun dalam beberapa tahun. Saya masuk pesantren mondok pertama sekali di Aceh, di tempat yang mulia Al-Mukarram Mursyiduna Syekh Abu Usman Ali Kutakruk. Beliau adalah salah seorang sesepuh tarikat Syattariyah dan Khulwatiyah. Tahun berapa saya masuk ke pesantren? Kalau saya tak salah ingat, ujung daripada 92 masuk tahun 93 saya berada di pesantren, di pondok pesantren Darul Munawwarah Kutakruk. Itu tahun 93. Pertengahan tahun 94 saya berhijrah ke pondok pesantren yang mulia Abu Mudi, yaitu Dayah Mudi Samalanga, Mudi Mesra. Tahun 94, pertengahan 94 saya masuk pesantren Mudi Mesra Samalanga dengan izin Abu Kutakruk. Sampai dengan tahun 2015 saya baru dikasih izin pulang ke kampung halaman, yaitu di salah satu kecamatan kecil di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Tahun 93 saya pulang. 2015 lama enggak? Hah? Kalian dah lahir 93? Belum? Oh, saya pikir udah jadi preman di sini. Belum ya? Nah, saya masuk pesantren di tahun 93, pulang 2015. Saya baru 5 tahun berada di kampung halaman. Usia saya sekarang, saya dilahirkan tahun 81. 1981 saya terlahirkan ke dunia. Secara jasmani, ibu saya melahirkan saya ke dunia tahun 1981. Berarti usia saya sekarang lebih kurang 40 tahun. Tetapi saya tahu saya telah berada di dunia setelah saya sampai ke pesantren Kutakruk. Maka sering saya mengatakan, di mana-mana ada pengajian, saya dilahirkan di pondok Darul Munawwarah Kutakruk Pidijaya di Aceh sana. Setelah saya dilahirkan di Kutakruk, saya dibesarkan di pondok besar pesantren Mudi Mesra Samalanga. Saya mulai tahu saya ini berada di dunia setelah sampai ke Kutakruk. Kenapa saya mengatakan begitu? Dikarenakan saya tahu persis sholat sehari semalam 5 waktu setelah saya sampai ke Kutakruk. Sebelum saya sampai ke Kutakruk, saya pikir sholat ini bukan 5 waktu sehari semalam, cuma sekali.
maghrib. Yang lain kalau mau silahkan, kalau enggak apa-apa. Itu pandangan saya karena saya masih sangat bodoh. Setelah sampai ke Kutakurung baru saya tahu, oh rupanya salat sehari semalam 5 waktu ya. Di saat ibu saya menjenguk saya ke pesantren, ibu saya menanyakan sama saya, gimana perasaan kamu, betah nggak di pesantren? Alhamdulillah nggak betah. Ibu saya nanya, kenapa? Karena banyak perbedaan dari kampung halaman saya. Memangnya kenapa kamu nggak betah? Setelah sampai ke pesantren, yang saya tahu sebentar-sebentar sholat. Barusan habis duhur, salat asar lagi. Belum sempat kita makan, sore maghrib lagi. Baru selesai salat maghrib, isya lagi. Sebentar-sebentar sholat. Kalimat itu terucapkan di saat saya sampai ke pesantren Kutakurung. Jadi kalau kita ingin mendapati ilmu sebanyak yang diridai oleh Allah, kita mesti belajar sungguh-sungguh dan jangan coba-coba lari daripada pesantren. Maka dalam hal ini kita ingin mengucapkan kata-kata selamat. Kita bertafaul di atas bahasa ataupun kalimat yang mulia yang pernah disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di saat beliau bertemu dengan orang-orang pencinta ilmu agama, ataupun di saat beliau diminta oleh seseorang semoga beliau mau mengajari ilmu agama kepada dia. Apa katanya? Marhaban biwasiati Rasulillah. Dan pada malam hari ini kita juga ingin mengucapkan marhaban ya ibadallah biwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai para hamba-hamba Allah. Kita datang ke pesantren yang mulia ini karena kita punya janji di atas wasiat Rasulillah. Apa yang beliau wasiatkan kepada kita? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Di antara wasiat Rasulullah, carilah, tuntutlah ilmu agama sampai kamu paham siapa Tuhanmu yang sebenarnya, siapa nabimu, apa itu syariatmu, kemana arah perjalananmu, mulai daripada ayunan hingga kepada liang lahat ilal lahdi, sampai dengan setelah kita mati kita masih diperintahkan untuk belajar. Maka dari hal inilah diantara alasan ulama yang ahli sunnah wal jamaah, di saat ada orang yang meninggal diantar ke alam barzakh, setelah selesai penguburannya, setelah selesai semuanya, maka ada di antara orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat untuk membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum kalimat itu terbaca, ada orang-orang biasanya yaitu imam menaksah ataupun imam surau ataupun orang-orang yang ahli agama. Beliau mengajari, kalau seandainya sebentar lagi datang kepadamu dua makhluk utusan Allah, la takhaf wa la tahzan, wahai hamba Allah. Itu pesan bagi orang yang telah meninggal. Maka alangkah janggal kalau ada oknum yang mengatakan itu ahli kuburan. Ada manusia-manusia yang seolah-olah dia telah mendapatkan wahyu di ujung masa,
berani memvonis orang yang membaca talqin di saat ada orang meninggal itu calon daripada penghuni neraka. Dia sangat paham seolah-olah tentang hadis Rasulullah. Sebenarnya tidak. Wallah, demi Allah, tidak. Semua yang telah dilakukan oleh orang-orang tempo dulu, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, semuanya ada dasarnya, ada hadisnya.